Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada saat ini kita kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui renungan harian Gereja Metodis Indonesia Distrik 5 Wilayah 1. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan dan membacanya, terlebih dahulu kita berdoa. Segala puji hormat kami naikkan kepadamu Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan dalam hidup kami. Terkhusus Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami. Sehingga Tuhan, kami bisa memberikan waktu kami untuk kami bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami Bapa, supaya ketika kami mendengarkan firman-Mu pada hari ini, kami dapat melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, waktu dan kesempatan ini kami serahkan ke dalam tangan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 47. Kitab Injil Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 47. Saya akan membacakan untuk kita. Beginilah bunyi firman Tuhan. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, akan kunyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Melalui pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan merenungkan tema kita, bangunan iman Kristen yang benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang bangunan iman Kristen, berbicara tentang bangunan, di zaman sekarang banyak orang yang membangun rumah dengan begitu indah, membangun bangunan dengan begitu megah. Kadang mereka tidak memikirkan biaya yang mereka harus keluarkan. Apakah biaya yang mereka keluarkan banyak atau tidak? Asalkan mereka dapat membangun rumah itu sesuai dengan impian mereka, sesuai dengan harapan mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara, semegah apapun bangunan itu, semegah apapun dan seindah apapun rumah itu, kalau tidak ada dasar atau fondasi yang kuat atau yang kokoh, maka bangunan itu tidak akan bisa bertahan lama. Bahkan bangunan itu bisa rusak dan bahkan ambruk. Tetapi Bapak Ibu, begitu pula dengan iman kekristenan kita. Tuhan Yesus menginginkan kita bahwa setiap orang-orang percaya dapat menghasilkan buah kehidupan yang benar melalui kebenaran firman Tuhan yang didengar. Untuk menghasilkan buah ini dapat bisa diwujudkan. Dapat terwujud ini Bapak Ibu, jikalau orang-orang percaya sungguh-sungguh mendengar, sungguh-sungguh memiliki dasar atau pondasi yang kuat melalui kebenaran firman Tuhan. Jadi apa yang menjadi dasar dari bangunan iman Kristen yang benar itu Bapak Ibu Saudara? Dari pembacaan firman Tuhan hari ini, inilah yang mau kita renungkan melalui poin yang pertama. Mau mendengarkan firman-Nya. Di sini dikatakan firman Tuhan, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan. Mendengarkan perkataanku di sini harus memasang telinga dengan sungguh-sungguh. Mendengarkan dengan baik. Jadi kalau kita memperhatikan dalam kehidupan kita, di dalam bergereja, terkadang kita sering melihat bahwa ketika datang orang beribadah, itu hanya sekedar rutinitas. Terkadang banyak orang yang gagal untuk mendengarkan firman Tuhan. Terkadang mereka gagal untuk sungguh-sungguh memasang telinga untuk mendengar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan.
Jadi sama seperti Yesus Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus mengajar tentang kehidupan yang benar, Yesus menegur atau menasihati para murid-murid yang terus mengikutinya. Dengan alasan Yesus menegur supaya mereka tidak hanya sekedar pengikut, tidak hanya sekedar berbicara bahwa mereka itu adalah pengikut atau murid, tetapi Yesus menegur mereka supaya mereka paham, supaya mereka mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus, supaya ada teladan di dalam diri para murid-murid, sehingga Yesus mengingatkan mereka, menasihati mereka. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mendengar dan penuh perhatian pada firman Tuhan, mereka pulang tidak sia-sia. Mereka pulang tidak merasa hampa, melainkan mereka sudah membawa berkat dan damai sejahtera daripada Tuhan. Ada yang mereka bawa pulang ketika mendengar dengan sungguh-sungguh. Itu yang menjadi poin pertama dari renungan kita hari ini. Poin yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan dalam firman Tuhan, orang yang mendengarkan perkataanku serta melakukannya. Jadi di sini tidak hanya sekedar mendengar, tidak hanya dibutuhkan mendengar firman Tuhan, tetapi dikatakan dibutuhkan juga di sini dalam melakukan. Jadi kata melakukan di sini Bapak Ibu Saudaraku memiliki sikap atau tindakan yang positif terhadap apa yang didengarkan melalui firman Tuhan. Ketika mendengar firman Tuhan, ada action, ada tindakan yang dilakukan melalui apa yang didengarkan, apa yang disampaikan melalui kebenaran firman Tuhan. Melakukan di sini juga Bapak Ibu Saudaraku, dia mempraktekkan dengan tepat dan benar. Dalam arti dia melakukan dengan hidup taat terhadap apa yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan. Taat kepada apa yang didengarkan melalui firman Tuhan. Jadi sama seperti seorang anak, ketika anak taat kepada orang tuanya. Di sini Bapak Ibu bukan taat sama seperti supaya tidak dihukum, tetapi ketaatan di sini harus dari hati. Melakukan kebenaran firman Tuhan yang didengarkan itu dengan hati yang tulus. Tidak hanya sekedar dia mendengar, melakukan hanya hari ini, tetapi ketika mendengar, melakukan firman itu taat di dalam kehidupannya, setiap hari dilakukan, itu menjadi cerminan hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau misalkan taat supaya tidak dihukum atau dimarahi orang tua, itu adalah ketaatan yang salah. Tapi ketika mau melakukan firman Tuhan ini harus taat dari dalam hati. Melakukan firman Tuhan itu melalui cerminan kehidupannya, melalui kehidupan sehari-harinya. Itu yang dimaksudkan dalam taat firman Tuhan hari ini. Jadi apa yang perlu kita renungkan Bapak Ibu Saudaraku melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini? Yang perlu kita renungkan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengharapkan kita sebagai anak-anaknya, ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Dia, ketika kita berkata bahwa kita adalah orang-orang yang percaya, ketika kita berkata bahwa kita mengaku sebagai anak-anak Allah, harus ada sikap dan keinginan yang ada di dalam diri kita. Ada kerinduan di dalam hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Karena di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kita tidak bisa memisahkan kedua hal ini. Tidak bisa hanya sekedar mendengarkan firman Tuhan, hanya sekedar mendengarkan memasang telinga, bukan hanya demikian. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, kita juga harus
mampu melakukan firman itu dalam kehidupan kita. Kita harus mampu meneladani firman itu, menjadikan firman itu menjadi cerminan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi kekuatan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang yang mengaku bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita harus mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam hidup kita, karena itulah yang menjadi cerminan atau pondasi kita untuk menjadikan diri kita menjadi bangunan iman Kristen yang benar, memiliki iman Kristen yang benar di hadapan Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini menolong dan memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kembali Tuhan kami bersyukur di hadapan-Mu untuk firman yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami bersyukur jikalau Tuhan mengingatkan kami supaya kami anak-anak Tuhan sebagai orang percaya memiliki pondasi yang benar di dalam Tuhan. Supaya kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, kami sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Tidak hanya sekedar mendengar, melainkan kami mampu melakukan firman itu. Biarlah firman ini Tuhan menjadi kekuatan kami dalam menjalani hari-hari kami. Dan kami rindu Tuhan, tolonglah kami supaya kami melakukan firman ini dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami, permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.